Shalom saudaraku, terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Halom semuanya, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Yes, baik bukan? Yes. Kita harus anak-anak Tuhan berkata, apapun yang terjadi luar biasa baik. Benar saudaraku? Yes, seperti saya, apapun yang terjadi, apa yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya hadapi pergumulan, saya cuma berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya. Baik saudaraku, sebentar ini agak oke. Nah ini dia. Ya, saudaraku, seperti judul pada pagi ini, dari kemarin saya melihat hilir mudik ya video ini dan terpanggil rasanya untuk saya bisa membahas saudaraku. Menggelitik ya, kalau istilah saya sangat menggelitik buat saya saudaraku. Kemarin saya mau berangkat ke gereja dan juga sepanjang di rumah saya harus bahas ini. Ya, saudaraku, beberapa hari ini ada sebuah video yang viral ya, bahkan ada berita juga di mana-mana bagaimana saudara kita di seberang sana ya, seorang yang disegani ya, Gus Miftah. Jadi ada sebuah acara yang memang Gus Miftah mengundang seorang artis cilik yang lagi viral ya, lagi naik daun dan luar biasanya usianya baru 12 tahun saudara. Ya, saudara pasti tahu siapa dia? Ya, Farel Prayoga. Saudara, di acara ini adalah ternyata acara Maulid Nabi kalau nggak salah ya. Jadi acara ini Gus Miftah langsung tiba-tiba menembak adik kita Farel. Dia bilang gini, wis le ngaji katanya. Terus Farel dengan kepolosannya dia bingung ya, seperti saya sudah sering sekali melihat adik Farel itu bingung saudaraku. Nah, jadi bingungnya itu dia lucu ya, dia lirak kanan lirak kiri walaupun dia pakai masker kelihatan. Lalu dia bilang, ayo ngaji katanya gitu. Sudah bisa sampai juz berapa le, ngajinya sudah sampai juz berapa katanya. Terus akhirnya karena didesak untuk minta ngaji, Farel tuh membisikkan sesuatu yang dibilang buatan ngaji. Lalu Gus Miftah bilang, loh kok nggak ngaji, piye tole katanya. Dia diam aja. Lalu dengan sontaknya Gus Miftah bilang, nggak boleh gitu le. Walaupun kamu wis tenar, wis terkenal, kamu tetap harus ngaji. Nggak boleh, ngaji itu harus wajib dan lain sebagainya. Pada prinsipnya adalah Gus Miftah menyuruh, mengingatkan, bukan menyuruh, lebih mengingatkan seorang anak harus ngaji. Dan saya rasa itu adalah hal yang luar biasa dilakukan, wajib ya saudaraku. Karena buat saudara-saudara kita yang muslim seperti saya dulu, wajib kita tuh ngaji gitu loh. Karena itu adalah pedomannya yang harus kita bisa lakukan waktu saya masih kecil juga dulu. Terus akhirnya Gus Miftah berkali-kali mendesak gitu. Kenapa sih kok kamu nggak mau ngaji? Jadi kesannya tuh, loh ini piye tuh. Tapi luar biasanya Gus Miftah dengan kebapaan dan kekakaannya ya, dia cuma berkata, kenapa kok nggak mau ngaji? Dia tetap bingung, kanan kiri, keder kanan kiri, ya wes, bla 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 bla. Nah, singkat cerita saudaraku, nah untuk bisa lebih paham lagi, ini saya berikan videonya ya. Kali melas mesake maksudnya. Farel, wis ngaji dong nih. Quran, udah juz berapa kamu ngaji? Oh, belum ngaji. Kalau Quran ngaji ini kepiye? Urung ngaji. Nah, kamu sekarang sudah terkenal, sudah mulai punya uang. Saya doakan besok kamu jadi artis top internasional, amin. Tapi yo ngaji bro, masa orang ngaji. Padahal adik kita Farel ini sudah bingung ya, dengan kebingungannya dia nggak jawab apapun. Nah, saudaraku, kenapa Farel tidak bisa menjawab dengan lugas? Karena anak ini usianya baru 12 tahun. Saya memahami usia 12 tahun itu belum memiliki satu responsible di mana kita tuh bisa langsung menjawab yes, bla 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 gitu. Ya. Karena yoga ini memang diizinkan Tuhan untuk menjadi seperti saat ini, menjadi anak yang
cemerlang di mata dunia, khususnya Indonesia. Bagaimana seorang anak kecil bisa menyanyikan sebuah lagu dengan luasnya dan mengajak seorang presiden, ibu presiden, menteri-menteri ya, dan jajarannya pada saat 17-an di Istana Negara bisa berjoget bersama dengan sebuah lagu campur sari ya, dangdut seperti itu. Tapi kenapa dia tidak bisa menjawab, saudara? Saya dapat memahami karena dia itu bingung mau jawabnya seperti apa. Ya, kita lihat lagi yang ini. Ayo, sampai ada bapak ini. Haji, siapa itu namanya? Haji Edi Purnomo. Ini panitianya mulai cerewet. Mohon izin apa? Info dari panitia, Mas Farel, non Muslim. Mau kemana langsung telik? Ya wis rapor. Nemakan gereja. Ya. Agamamu apa telik? Agamamu apa? Kristen, Katolik? Bu, lu kok maksudnya apa? Agamanya apa? Oh, dawa. Oke, apapun agamamu tetap sing ibadah sesuai dengan kepercayaanmu. Atau untuk Farel. Keren. Jadi Nah, akhirnya Gus Miftah melirik tulisan itu yang berkata bahwa Gus Farel non-Muslim. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, sampai di sini yang luar biasa ya, saudaraku. Gus Miftah bilang gini, oh kamu Kristen tole, kamu Kristen apa? Katolik apa Protestan? Ini yang saya garis bawahi ya, ini yang saya buat terkejut. Adik kita Farel ya tidak bisa menjawab dia Kristennya apa. Embu katanya nggak ngerti. Tapi buat saya tidak terkejut juga, saudaraku, karena anak ini masih 12 tahun ya. Saudaraku, di usia 12 tahun ini tidak semua anak-anak mengerti posisinya dia sebagai seorang Kristen, Kristen Katolik, apa Kristen Protestan. Jadi jangan menilai, ada mungkin sebagian orang, kok gimana sih Farel ini Kristen, kok dia nggak tahu Kristen Protestan apa Kristen Katolik. Saudaraku, Farel itu usianya baru 12 tahun. Anak saya aja usia di SMP, ya berarti Marvel nih waktu usia 13 tahun kalau nggak salah, barulah dia bilang, ngomong sama saya gini, kelas 2 kalau nggak salah. Dengan kaget dan bingung saya, kok anak ini selama ini kan ikut ke gereja sama saya. Dia bilang gini, saudaraku, Mama, aku ini Kristennya apa, Ma? Katolik apa Protestan? Saudaraku, bayangkan, Marvel di usia SMP, berarti Marvel itu kemarin usia 13, ya cuma nggak beda jauh lah sama Farel ya. Jadi Marvel sendiri, anak aku pernah ngomong, saya baru ingat ya, sekitar setahun yang lalu, sekarang dia kelas 3, berarti kelas 2 SMP, dia ngomong sama saya, Ma, aku ini Kristennya apa? Katolik apa Protestan? Aku sampai kaget loh kok anak ini nggak ngerti. Nah, jangan salahkan anaknya, saudaraku. Aku dengan oh Tuhan ampuni aku bilang, kakak Protestan. Oh ya loh, kan kakak selama ini kita ke gereja karismatik Protestan. Oh, nah saudaraku, kita yang harus memberikan paparan jabaran. Oh gitu ya, Ma, apa sih, Ma, bedanya Katolik dengan Protestan? Dia ngomong sama aku dan bertanya sama aku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memberikan penjelasan yang bisa masuk ke dalam otaknya dia. Karena otak anak-anak tidak sama dengan penerimaan kita. Tempatkan kita pada saat seperti kita waktu kita masih anak-anak, saudaraku. Ya, ada lagi satu lagi di sini nih, saudaraku, yang ini nih. Ayo ngaji, bro. Masa orang ngaji? Gue pengen bisa ngaji apa kali? Oke. Pengen. Cita-citamu pengen jadi apa? Terus akhirnya Gus Miftah ngomong gini, bagaimana Le, mau bisa ngaji gak? Terus Farel bilang iya mau. Oke. Salah gak, saudaraku? Nggak salah. Karena Farel usianya sangat anak-anak, pada saat dia bilang mau gak, ya mau gitu. Ya, saudaraku. Salah gak apa yang dilakukan Farel? Nggak salah, saudara. Karena seorang anak-anak jiwa keanak-anakannya itu dengan spontanitas dia bilang iya mau. Yang jadi pertanyaan besar buat saya dan mungkin buat ibu-ibu atau orang tua yang lainnya atau di luar sana yang lainnya ya, pasti begini ya, pertanyaan besar. Loh,
kalau memang Farel itu non muslim, kok mau diundang acara yang notabene tidak sesuai dengan agamanya? Jadi sekarang ini kan kita bicara tentang Farel, seorang artis yang sekarang lagi naik daun artis, ya, artis loh. Nah pada saat dia diundang, dia pasti tahu ini acara apa, ya kan? Nah kalau memang itu tidak berdasarkan keimanannya dan tidak berdasarkan pengetahuannya, karena bukan umum, dia bisa menolak harusnya. Maaf, Bapak Panitia, Farel non muslim, seperti itu kan bisa. Seharusnya ini pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan yang lainnya. Karena buat kami, buat saya, waktu saya menjadi artis pun ya, waktu saya jadi artis dan posisi saya sebagai seorang muslim, waktu saya kalau diundang sama sebuah acara yang notabene tidak sesuai dengan keyakinan saya nggak akan mau. Waktu saya seorang muslim ya, seorang artis juga tapi posisinya saya seorang muslim, nggak mungkin gitu. Tapi saudaraku, saya nggak ngerti ya, saya tidak mengerti apa yang di dalam pikiran manajemennya Farel ya, kenapa dia menerima acara ini. Satu kemungkinan menurut saya, acara ini dilakukan memang di sekitaran Jawa ya, yang memang notabene Farel tinggal di sekitar Jawa juga, pertama. Dan kedua, Farel mau menghargai yang mengundang gitu. Jadi ya udah, karena memang untungnya sebagai kita orang Kristen tidak ada keharaman untuk menghadiri sebuah acara, mau agama manapun kita hadir, kita nggak haram gitu loh. Mau kita diundang ya dengan acara keagamaan apapun kita hadir ya, kita nggak kenapa-napa, tidak ada hukuman buat kita gitu ya, dalam arti tidak ada yang nggak boleh gitu, tidak ada larangan. Tapi satu lagi saudaraku yang lucunya luar biasa, kita dengarkan ini ya. Wow, Farel dengan lugasnya, dengan cantiknya, dengan manisnya, ya saudaraku, dia bisa bernyanyi ya, bukan dia taunya nyanyi ya, dia bisa bersolawat loh. Saya kaget, saya pikir ini suaranya dia, bukan sih, suara dia, suaranya Farel bisa bersolawat. Itu yang membuat saya wow, ini anak hebat banget, luar biasa. Tapi pasti menjadi pertanyaan besar lagi dong buat kalian, kita sebagai seorang Kristen ya, yang mungkin Kristen sedari lahir. Kalau saya tidak heran ya. Kadang-kadang kita harus menjadi embek di kandang kambing. Kita harus harus berkokok di kandang ayam. Kita harus bercuit-cuit di kandang burung gitu. Bahkan kita harus bengaum di kandang harimau. Buat saya, karena pada saat saya sudah mengerti maunya Tuhan, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tentunya tetap minta petunjuk Tuhan. Nah, waktu saya melihat ini, saya kayak, wow, ini gila, ini anak hebat banget gitu. Saya jawab pertanyaan saudara ya, kenapa Farel tahu? Karena saya yakin sebagai seorang artis, dia merasa, bukan dia ya, manajemennya merasa dia harus profesional. Karena diundang di acara ini, keagamaan ini, berarti dia harus menghafalkan satu buah lagu ya, menurut dia lagu, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah salawat untuk menghormati yang undang. Saya melihatnya seperti itu. Jadi saudaraku, apa yang dilakukan Gus Miftah apakah salah? Tidak saudaraku, karena Gus Miftah tidak tahu ya. Tapi memang saya acungkan jempol ya buat Gus Miftah. Mudah-mudahan Gus Miftah bisa kita duduk bersama-sama dengan kita para buat kita ya, kita bisa duduk bersama untuk duduk bersama gitu loh. Tentang membahas bukannya membahas perbedaan dan menjadi perdebatan, bukan. Saya salut kepada saudara kita ini ya. Mereka dengan luar biasa melihat bahwa inilah Indonesia gitu. Dan Gus Miftah itu tidak pernah memaksakan gitu ya, dalam artian dia di sini, dia di situ, dan orang lain harus di situ gitu. Enggak. Nah, baik saudaraku,
dari ini semua ya saudara, ini yang lebih penting buat kita semua ya. Kita tinggalkan bagaimana ini ya Gus Miftah menjadi viral karena hal ini. Tapi yang penting di sini adalah saya mau membahas tentang bagaimana yoga seorang anak kecil ini bisa dengan bingung menjawab ya, ditanya hal kecil aja. Kamu Kristen apa le? Protestan apa? Katolik? Dia bingung ya. Oke, itu bukan sebuah kesalahan saudaraku, karena anak ini masih belum bisa menempatkan dirinya di mana. Dan itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Nah, jangan di skip, jangan ditinggalkan ya, karena ini yang paling penting. Kita akan membicarakan dari hasil apa yang tadi terjadi, yang kita dapat lihat seorang anak yang luar biasa ini, tapi mempunyai satu pertanyaan kecil pasti, dan itu sudah terjawab ya, paling tidak dari saya, itu dari mata saya ya, dari kacamata saya. Nah saudaraku, yang paling penting ini adalah apa yang mau saya sharekan, yang kita mau belajar bersama yuk. Apa dia? Apa itu?